I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hadir Bu. Mama Adil. Hadir Bu. Mama Sri. Hadir Bu. Mama Fadila. Hadir. Mama Makira. Wandi. Hadir Bu. Semuanya hadir hari ini ya. Ibu. Saat cerita pendek. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari materi tentang cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerpen? Ayo, angkat tangannya apa itu cerpen? Angkat tangannya saja. Siapa yang masih ingat cerpen sudah dipelajari minggu yang lalu di pembelajaran sebelumnya? Ya, silakan. Pengertian cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk person dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian solusi dari masalah yang dihadapi. Ya. Ada yang lain? Apa itu cerpen? Aidil? Sama. Kemudian ciri-ciri cerpen? Sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Apa? Ya, silakan. Ciri-ciri cerpen ceritanya fiktif, fokus pada suatu aspek cerita. Iya, ceritanya fiktif, fokus pada satu masalah. Jadi itu merupakan ciri-ciri cerpen. Terus unsur pembangun cerpen? Yang lain? Ayo, dari kelompok sini, apa saja unsur pembangun cerpen? Yang ada 2 itu, ya silakan. Instruktif, ekstrinsik. Iya, jadi ada 2 unsur pembangunnya, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur apa namanya? Unsur intrinsik itu ada 7 ya. Yang pertama, dua, ya selanjutnya, amanat, iya, jadi itu merupakan unsur intrinsik sebuah cerpen. Nah, adapun tujuan kita mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen itu, yaitu kita bisa menyusun bagian-bagian cerpen, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Makanya kita mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Jadi bisa menyusun bagian-bagian dasar, yaitu bagian pertama resolusi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi sehingga menjadi sebuah cerpen. Sudah yang bukunya di atas ya. Ya, jadi struktur cerpen itu ada 4. Yang pertama tadi adalah orientasi. Bisa dilihat dengan jelas di depan? Bisa. Jadi struktur cerpen itu yang pertama orientasi. Orientasi itu adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah. Ya, jadi di sini orientasinya itu adalah pengenalan Tokoh. Iya, pengenalan tokohnya. Nanti kita lihat contoh penggalan di dalam cerpen yang mana disebut dengan orientasi. Setelah orientasi kemudian berikutnya adalah Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa.
orientasi itu kemudian kita akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lain yang tidak terduga. Ya, itu yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Nah, kemudian selanjutnya setelah rangkaian peristiwa naik lagi ke puncaknya yaitu muncul permasalahan atau komplikasi. Setelah komplikasi itu ada permasalahan antara tokoh dengan tokoh lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ya sudah ada dalam ya. Kemudian bagaimana cara penulis mengakhiri ceritanya. Ya itu yang disebut dengan metode. Nah kita bisa melihat contoh penggalan cerpennya. Struktur yang pertama tadi apa? Orientasi. Orientasi. Iya, orientasi. Karena kenapa tidak ada orangnya? Yang pertama tadi apa? Orientasi. Iya, orientasi. Ya, pengenalan pada tokoh. Dan nanti kalau kita dulu lihat bagian itu kenalan tokoh. Di bagian ini kalian akan menemukan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Pernah membaca cerpen? Biasanya kalian baca. Kancil yang bijak. Kancil yang bijak. Yang lain? Pernah membaca cerpen? Warna. Suka membaca cerpen? Tidak. Oke, ini kita melihat cuplikannya ya. Titipan cerpen. Ini anggaplah sebuah cerpen. Kemudian kita melihat cuplikannya yang manakah termasuk bagian orientasi atau bagian pengenalan tokohnya. Ya, kita mengambil contoh cerpen yang berjudul Kancil dan Buaya. Di sini ada yang pernah mendengar cerpen itu? Tidak. Hah? Tidak. Ya, jadi kita lihat dulu bagian orientasinya. Yang di belakang jelas ini dibaca. Jelas. Coba baca dulu. Arjun. Ayo baca dulu bagian cuplikan orientasinya. Kutipan cerpen ini yang bagian orientasinya. Silakan dibaca dulu. Supaya kita bisa memahami. Oh ini bagian orientasi, ini bagian komplikasinya, kemudian ini bagian solusinya. Ayo silakan baca. Alkisah di sebuah pinggir hutan terdapat seekor kancil yang sangat cantik. Dia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Di antaranya paus, gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Si kancil selalu mencari makan di pinggir sungai. Iya, jadi siapa tokohnya di sini? Siapa di situ tadi yang mau baca cerpennya? Kemudian si kancil bergegas pergi untuk mencari makan. Setibanya di tepi sungai, dia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat